di tahun 2011 RAT diangkat dalam jabatan selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1. Selain itu, RAT diduga memiliki beberapa usaha yang satu diantaranya PT AME yang bergerak dalam bidang konsultasi terkait dengan pembukaan ulang terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian perpajakannya, RAT diduga aktif merekomendasikan untuk konsultasi dan koordinasi dengan PT AME. Pak Eri, jadi kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh Ketua KPK tadi, dia ada perusahaan Rafael dengan secara sengaja dan aktif menawarkan jasa konsultasi pajak bagi para wajib pajak. Kalau kita mendefinisikan aktif menawarkan, itu pada kita semua wajib pajak atau yang memang secara terang benderang bermasalah? Ya, dua-duanya lah. Mungkin secara umum dia menyebarkan kepada jaringannya bahwa kalau ada yang WP yang mengalami masalah atau memerlukan jasa konsultan pajak, hubungi saya akan hubungkan dengan PT yang disebut tadi. Gimana kira-kira cara kerjanya, Pak Eri? Cara kerjanya kan gini, ya katakanlah Rosi punya perusahaan catering gitu ya, misalnya. Udah dicatat dengan baik, ada laba 100 juta misalnya. Kemudian ada biaya-biaya kan, penghasilan 100 juta, ada biaya-biaya itu, biaya ini, 80 juta, jadi untungnya 20 juta. Nah pemeriksaan pajak datang, laba 20 juta, nggak mungkin, ini harus lebih dari 20 juta kalau makanan, 50% biasanya. Nah dia cari ya 30 jutanya di mana. Rosi bilang enggak, semuanya tercatat kok, ini biaya SDM, ini biaya kendaraan, ini biaya operasional, ini biaya bahan baku dan sebagainya, biaya penyimpanan sudah tercatat semua Pak. Oh enggak, ini kebesaran, ini biaya ini. Tetap menurut saya, hitungan saya, yuk labanya 50 juta. Antara 25 kalau Osi mau gampangan, ya udahlah, 40, anggap ikut aja 50 juta. Tapi kan rugi, yuk bayar pajak atas keuntungan 50 juta. Sementara yang benar menurut Rosi adalah 20 juta. Disinilah permainannya. Kira-kira selalu seperti itu. Yang lainnya adalah ada PPN. Sorry, sebelum ke itu Pak Eri. Jadi meskipun benar pun wajib pajak, saya sebagai pengusaha catering mau bayar pajak baik-baik, akan dicari terus. Iya. Supaya seolah-olah kurang bayar. Betul. Dari kurang bayar itu kemudian terjadilah kata damai gitu. Iya. Jadi saya nggak usah bayar 50 juta deh. Saya bayar buat negara berapa, misalnya 20 juta, tapi supaya nggak 30 juta, 10 juta lagi buat mereka, gitu kah? Atau bisa juga Bu Rosi 20 juta kegedean, 10 juta aja ya. Biaya yang 10 jutanya ditambahin ke komponen ini. Jadi Bu Rosi bayarnya untuk laba yang 10 juta saja. Kira-kira permainannya seperti itu. Jadi cara menawarkannya begitu, jadi yang masuk ke kas negara jauh lebih kecil dari yang tadinya saya mau bayarkan, tetapi larinya ke mereka. Ya. Oke, nah lainnya lagi seperti apa cara kerja mereka? Kan menguntungkan keduanya kan. Osi Aku untung juga. Iya. Artinya kan gini Pak Eri, wajib pajak juga merasa ya nggak apa-apa deh ada mafia pajak, toh pajak aku jadi lebih kecil dari yang aku harus setorkan, tapi kita juga harus ngerawat si mafia pajak ini kan. Tuh, nah itulah yang membuat mafia pajak ini hidup. Karena ada sekelompok pengusaha yang memang suka dengan praktik semacam itu.